ku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Guys, malam di kota Solo. Kita jalan di kota Solo. Aduh. Ya. Kotanya sepi ya. Lumpang. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023.
Kebetulan mungkin video ini tayang sudah masuk tahun 2024. Mungkin ya seminggu setelah tahun 2024 pemirsa. Waduh, meskipun telah masuk 2024, kita harus semangat di tahun 2024 ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita semua tambah sukses, tambah rezeki, tambah sehat. Bagi yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan ya, dengan gaji yang mensejahterakan, amin. Bagi yang belum dapat jodoh dan sudah waktunya untuk menikah, ya mudah-mudahan di tahun 2024 dapat jodoh, sehingga ketika tahun baru 2025 tidak sendirian. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan tambah langgeng, tambah romantis, tambah erat. Sedangkan bagi kalian yang belum waktunya untuk menikah atau baru lulus sekolah, baru bekerja, usia masih muda, ya lebih baik berkarir dulu pemirsa. Bagi seorang pemuda, carilah pekerjaan, carilah penghasilan yang halal, yang bisa membuat bangga orang tua pemirsa. Kalau bisa, kalau berpenghasilan, ingat kepada orang tua. Karena orang tua lah yang memberi kita sehat, memberi kita nafkah sampai kita besar, sampai kita bisa bersekolah dan lulus menjadi orang sukses. Karena kesuksesan itu ada doa orang tua di sana pemirsa, ada keringat orang tua di sana. Oleh karena itu, ingatlah kepada orang tua kita. Nanti kalau kita sudah sukses dan juga ada penghasilan, kalau cukup umur baru bisa melamar mertua. Anaknya mertua pemirsa. Jangan sampai kita melamar tapi kita tak punya pekerjaan. Waduh, gimana nanti kalau sudah menikah? Apakah sehari-hari akan makan cinta saja pemirsa? Waduh. Ya memang doakan mudah-mudahan bagi yang belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan ya, mudah-mudahan dapat pekerjaan, dan belum dapat jodoh, kalau sudah waktunya menikah mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini ya, di tahun 2024. Apalagi bagi seorang wanita, mudah-mudahan dapat jodoh yang tampan dan suaminya perhatian, tanggung jawab, dan juga memberi nafkah lahir batin yang bisa membahagiakan kalian berdua, keluarga kalian, amin. Oke, backpacker mania, Mamang sedang bertandang ke kota Solo. Alhamdulillah sudah sampai ke kota Solo dengan kereta api Lodaya tambahan dari Tasikmalaya menuju Solo. Dari Tasikmalaya itu pukul 13.40 dan sampai ke Solo 19.20. Ya berapa jam ya, sekitar 5 jaman sampai ke kota Solo pemirsa. Nah setelah sampai ke kota Solo, langsung check in ke hotel. Kebetulan hotelnya jaraknya sekitar 500 meter dari stasiun Solo Balapan. Yang namanya backpacker ya, jarak kurang dari 1 kilo kalau badan masih sehat ya jalan kaki. Jangankan 1 kilo, kalau 5 kilo masih sehat ya lebih baik jalan kaki pemirsa. Istilahnya kenapa jalan kaki? Mencari yang hemat-hemat. Seandainya ada transportasi yang gratis ya kita naik aja yang gratis pemirsa. Aduh, cari hemat. Jadi kita backpackeran ke kota Solo itu dengan cara hemat, bukan cara healing yang wow. Kenapa? Karena dengan cara hemat inilah yang namanya berpetualangan sambil berliburan. Berwisata dengan cara hemat inilah yang dikenal dengan istilah backpacker. Backpacker mungkin istilahnya adalah orang yang berangsel. Tapi memang cukup membawa tas aja ya. Di tas membawa seadanya, pakaian seadanya, dan juga perbekalan supaya di jalan tidak banyak jajan. Oke, backpackeran, apa itu backpacker? Pada awalnya arti dari backpacker adalah
seorang pendaki yang menggunakan tas punggung. Waduh. Seiring dengan berjalan waktu, istilah backpacker berkembang luas, di mana saat itu backpacker sendiri dapat diartikan sebagai backpacking, atau dengan kata lain seorang yang berpergian menggunakan low cost atau budget rendah ya. Atau biaya rendah lah. Backpacker sendiri adalah perjalanan ke suatu tempat tanpa membawa barang-barang yang memberatkan atau membawa koper sehingga sehingga mempermudahkan perjalanan dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Adapun barang bawaan hanya berupa tas gendong, pakaian secukupnya, dan perlengkapan lain yang dianggap perlu saja. Jadi barang-barang yang tidak dianggap perlu seperti TV, kulkas itu tidak boleh dibawa pemirsa. Berat. Dikutip dari Wikipedia, perbedaan backpacker dengan orang bepergian biasa adalah tema yang serba minimalis, dimulai dari barang bawaan, akomodasi, keperluan, dan dana yang minimalis alias hemat. Jadi ingin berwisata dengan hemat, yaitulah backpacker. Minimalis dalam artian ini selalu diartikan tidak memiliki dana yang cukup, tapi melakukan perjalanan yang panjang dan menyenangkan. Padahal faktanya minimalis ini adalah dana yang sudah diatur sendiri dari saat membuat perencanaan, di mana dana itu sesuai dengan keinginan dan rencana yang dibuat saat bepergian. Pada dasarnya sama saja, hanya dana yang dibutuhkan lebih ditekankan, lebih hemat lagi agar bisa rata dengan kemampuan wisatawan dan juga keinginan yang sudah direncanakan semula. Wisatawan backpacker meyakini bahwa yang terpenting bukan hotel mewah, servis yang selalu ada, atau hanya liburan semata, tetapi lebih ke edukasi tentang apa yang mereka pelajari dan dapatkan saat mereka bepergian. Para backpacker beranggapan bahwa hal tersebut dianggap lebih memiliki sensasi tersendiri dibandingkan berpergian hanya dengan tema holiday. Dilansir dari websitenya Jendela Dunia, istilah traveler dan backpacker mungkin sudah cukup familiar di telinga kalian atau termasuk di telinga Mamang sendiri. Meski begitu, masih ada orang yang kesulitan apa sih yang beda antara traveler dengan backpacker. Padahal terdapat perbedaan antara traveler dan backpacker, meskipun sama-sama tujuannya adalah liburan. Dikutip dari buku The Feel Free Backpacker karya Farizandi Hadi Prasetyo tahun 2020, backpacker memiliki arti orang yang membawa tas punggung atau ransel kemana-mana. Sementara itu, traveler diartikan sebagai orang yang suka bepergian atau jalan-jalan. Berdasarkan pengertian, traveler merupakan istilah yang lebih umum jika dibandingkan dengan istilah backpacker, karena istilah traveler bisa disematkan kepada siapa saja yang memiliki hobi bepergian atau jalan-jalan. Sementara itu, backpacker merupakan istilah yang ditujukan kepada mereka yang suka bepergian membawa tas, atau mereka yang melakukan perjalanan yang sifatnya lebih ke arah adventure atau survival. Perbedaan selanjutnya antara seorang backpacker dan traveler adalah segi persiapannya, di mana seseorang backpacker biasanya lebih suka berangkat jalan-jalan tanpa perencanaan yang matang, atau bisa dibilang sebagai orang yang suka dadakan. Sementara itu, traveler biasanya mempersiapkan rencana perjalanan jauh-jauh hari dengan rapi dan terjadwal, mulai dari destinasi yang akan dituju, hotel atau penginapan, biaya akomodasi, dan lain sebagainya. Dari sisi budget, nih biaya nih. Perbedaan lainnya dari seorang backpacker dan traveler adalah dari sisi budget atau biaya yang digunakan, di mana backpacker biasanya akan membuat biaya liburan mereka sehemat mungkin. Jadi backpackeran itu orangnya yang berhemat ya, harus hemat. Sedikit biaya tapi bisa jalan-jalan. Misalnya menggunakan transportasi umum selama perjalanan di tempat tujuan. Nah, Mamang sendiri menggunakan transportasi umum ya, bisa bis. Nah, kebetulan karena kota Solo itu bingung naik bisnya apa ya, jadi cukup aja mendownload taksi online. Salah satunya bisa lewat Maxim ya, lihat harganya. Atau misalkan kalau terlalu mahal bisa ke taksi online yang lain, bisa
Gokar ya, atau juga Grab atau yang lainnya. Lalu bandingkan harganya. Di mana yang paling murah itulah yang akan berangkat. Tapi kalau seandainya dekat, kurang dari 1 kilo atau 500 meteran, dan badan kita masih sehat, ya lebih baik jalan kaki. Sambil jalan kaki ngeplog ya, lihat sana sini, siapa tahu dapat menemukan bule atau gadis kretek dan juga melihat hal-hal yang unik di sepanjang perjalanan sampai ke tempat wisata. Waduh, terakhir juga bisa menyehatkan pemirsa. Waduh, termasuk dalam bidang menginap pemirsa. Kalau Mamang sendirian sih oke lah kalau bisa menginap di masjid atau di tempat-tempat yang sebisanya kita tidur dengan nyenyak meskipun cuman duduk di kursi. Tapi kalau bawa keluarga ya kita harus minimal mendapatkan penginapan pemirsa. Nah, seorang backpacker itu mencari penginapan yang murah tapi lumayan enak. Salah satunya Mamang pilih Hotel Gria Indah Sari. Dilihat di aplikasi ya, termasuk salah satunya Google Map, itu harganya murah. Nah, ketika melihat harganya murah, langsung Mamang telepon ya, booking hotel. Tanya-tanya, bahkan tawar-menawar. Bayangkan di tahun baru tawar-menawar, dan pada akhirnya Mamang dapatkan hotel tersebut dengan harga yang ada sedikit diskonnya. Walk in lah ya. Jadi intinya kalau kalian jalan-jalan ke Solo, jangan lupa nih ke Hotel Gria Indah Sari. Kalau hari biasa itu menginap sekitaran di harga dari 80.000 sampai 160.000 ya. Tapi kalau Natal tahun baru itu antara 160.000 sampai 280. Kebetulan memang yang 250. Ya walk it lah. Karena apa? Karena hotel yang lain harganya sudah 500, 700, 800. Waduh. Cuman satu malam. Sedangkan traveler biasanya sudah menyiapkan semua hal dengan budget yang lebih besar dibandingkan seorang backpacker. Karena seorang traveler biasanya akan menikmati acara liburan dengan fasilitas yang lengkap demi mendapatkan kenikmatan liburan. Jadi budget nomor 2 bagi traveler, sedangkan untuk backpacker adalah budget nomor 1. Terbalik ya. Iya, seorang backpacker itu bagaimana caranya liburan menyenangkan tapi budgetnya yang murah. Jadi yang diutamakan lihat dulu budgetnya. Menyenangkan nih tempat wisata, lihat dulu budgetnya, mah enggak terjangkau atau enggak. Aduh, ada nggak di dompetnya? Ya itulah backpacker ya. Sedangkan traveler, waduh menyenangkan lah, itu budgetnya nomor 2. Apa-apalah yang penting menyenangkan ya. Jadi yang namanya traveler yang penting menyenangkan. Meskipun datang ke sananya biayanya lumayan wow. Jadi backpacker lebih ke istilahnya berpetualangan ya, mencari pengalaman. Sedangkan traveler lebih ke hal menyenangkan ketika liburan. Terkadang Mamang juga seperti orang traveler, terkadang backpacker, gimana kondisinya. Jadi setiap orang punya rasa sendiri kalau liburan. Kalau orang itu rasanya seperti traveler ya, yang penting menyenangkan ya, budget nomor 2. Ya itulah traveler. Sedangkan orang backpacker, bila orang traveler, biasanya traveler merasakan backpacker itu tersiksa pemirsa. Waduh, berbeda dengan backpacker. Kalau menjadi traveler juga sama tersiksa. Tersiksanya apa? Kalau traveler tersiksanya dengan biaya yang murah, fasilitas yang terbatas ya, kurang menyenangkan. Sedangkan backpacker kalau menjadi traveler itu tersiksa juga karena uangnya waduh, mengkuras dompet dan nangis nantinya. Waduh. Jadi untuk liburan terserah jenisnya apa, yang penting menyenangkan buat dirimu. Dilansir dari situs Detik Travel yang berjudul 7 keuntungan jadi backpacker, entah itu solo atau dengan kawan-kawan sekeluarga. Yang pertama, mandiri dan berani. Inilah poin penting yang bisa kita dapatkan saat kita berani melangkah kaki sebagai seorang atau berkelompok backpacker. Bagaimana tidak kita hidup sendiri di negara orang atau di kota orang,
dengan cara survival ya, survive dengan tempat baru dan orang-orang yang baru, dengan adat budaya agama yang berbeda, tapi kita masih tetap berani melangkah maju dan melihat segala perbedaan itu. Jadi intinya tidak diatur oleh agent travel atau diatur oleh jadwal-jadwal. Kita bisa melangkah kemana aja ya. Termasuk memang juga ketika di Solo yang pertama di benak adalah Pura Mangkunegara. Dari Pura Mangkunegara kita kemana ya? Kita cari-cari dulu di Google Map, di YouTube atau di internet tempat wisata setelah Mangkunegara. Keluar terbenak kita ke Keraton Solo. Dari Keraton Solo kemana? Terbenak keluar kita ke Pasar Klewer karena dekat dan seterusnya. Keuntungan yang kedua adalah bersyukur sepanjang perjalanan. Tak ada habisnya saya mengucapkan syukur atas kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Pemandangan yang indah, budaya yang beraneka ragam, masyarakatnya yang luar biasa, yang membuat diri pribadi tak ada hentinya mendecak kagum atas kekuasaannya. Terlebih saat kita melihat perbedaan yang ada di antara kota Solo dengan kota-kota yang lain yang kita kunjungi. Saat itu kita merasa bersyukur telah dilahirkan di negeri ini, dan saya bangga menjadi bagian dari negeri ini. Keuntungan yang ketiga adalah tempat baru, teman baru, keluarga baru, pacar baru. Ternyata selama backpackeran di Solo memang juga merasakan ya hal-hal yang baru, termasuk teman baru, tempat baru, bahkan juga bisa merasakan keluarga baru. Waduh, ketika Mamang berada di Pura Mangkunegara ya, bertemu dengan guide, dia menjelaskan akhirnya serasa jadi teman pemirsa. Apalagi ketika Mamang sedang berjalan-jalan antara Pasar Gede, dari Pasar Klewer ke Pasar Gede ya, itu ketemu dengan orang, serasa dengan teman baru pemirsa. Padahal sesama akan pergi dari Klewer ke Gede. Gimana ceritanya tentang teman baru, tempat baru ya, saksikan di episode selanjutnya pemirsa ya. Kalau dijelaskan di sini terlalu panjang dan ini baru pertama ngincar di kota Solo. Keuntungan yang keempat, bebas yeay. Kita dapat dengan bebas mengatur rencana perjalanan, mau kemana, pergi kemana. Mau kita rubah seenaknya, kita juga nggak masalah, nggak ada yang merasa dirugikan. Kita dapat dengan bebas mengeksplor tempat mana yang kita inginkan, mana yang kita ingin kunjungi, tanpa pernah terganggu dan terburu-buru oleh waktu. Biasanya kalau travel agent ya, ketika sampai di tempat satu wisata, sampai di situ travel agent bilang ya, sampai jam 2 kita harus segera berada di bis karena akan berangkat ke perjalanan ke destinasi berikutnya. Waduh, pada akhirnya gimana? Di tempat wisata itu kita seolah-olah terburu-buru pemirsa, atau tidak merasa menikmati. Beda dengan backpackeran ya, ketika mengunjungi suatu tempat kita bisa nyantai dulu ya, kalau sudah fit kita baru ke tempat yang lain, atau kalau ogah ke tempat yang lain kita rubah rencana, misalkan ke tempat yang kita inginkan, yang tadinya A berubah ke tempat yang B. Nah, itulah yang namanya backpacker, bebas. Yang kelima, keuntungannya adalah pandai mengatur keuangan ya, jelas sudah dijelaskan ya. Yang keenam adalah mempunyai jiwa sosial. Dalam setiap perjalanan pasti kita akan selalu ada kesulitan. Kesulitan inilah yang akan mengasah kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, dalam perjalanan ke Solo memang pernah mengalami itu. Gimana ceritanya, lihat di episode selanjutnya. Yang ketujuh, keren kita melakukan perjalanan sendirian atau berkelompok ya, tanpa diatur oleh siapapun. Bagaimana nggak keren coba kita menjelajahi sebuah kota dengan supaya sendiri, mencari jalan keluar sendiri, berjuang sendiri. Banyak hal yang sudah kita lakukan dengan sendiri. Banyak hal yang awalnya nggak mungkin menjadi mungkin setelahnya. Dengan ini kita bisa menjadi orang yang tumbuh dengan percaya diri. Satu lagi yang terlewat, setiap backpackeran ingat ya, kalian harus banyak mendokumentasikan.
Karena yang namanya dokumentasi itu adalah sesuatu hal kenangan ketika kalian backpacker. Salah satu dokumentasinya bisa lewat video langsung diupload ke salah satu media sosial adalah YouTube. Jadi memang pergi ke Solo itu untuk selain hiburan juga mendokumentasikan diri Mamang sendiri. Ya siapa tahu bermanfaat bagi kalian. Amin. Kalau yang tidak bermanfaat ya skip aja lah. Ini kemana Mas? Oh iya. Sip. Iya kemarin kasih pujaan